rangka mencari kartu Pokemon TCG. Jujur FOMO. Tadi ngecek di Family Mart gak ada, jadi mau coba ke Indomaret. Coba cek. Masih ada. Oke, tapi males loh. Bulat. Males ah, next time aja. Ya apa bulan depan lah kalau habis duit bulanannya masuk. So lumayan bro, 65. Oke, jadi ini nyoba low light tapi di kamar. Kan di video sebelumnya gue sempat bilang kalau gue pengen cobain low light di kamar ini dengan lampu yang pernah gue tunjukin. Ini lampu, sebenarnya ini lampu baca, lampu buat baca buku yang emang bisa dijepit di buku. Cuman ternyata cahayanya cukup untuk di meja dan bahkan buat lighting kalau misalnya suasananya pencahayaannya gelap gini. Jadi sekalian mau nyoba lightingnya dan juga looks-nya kalau low light gimana. Nggak cuman itu, ini tuh sebenarnya auto. Jadi ini sebenarnya nggak sepenuhnya auto ya. Gue pakai mode pro dan di bagian exposure ya itu tidak sepenuhnya auto. Jadi gue bikin dia ada range-nya kayak let's say di bagian shutter speed-nya itu gue minimalin di 1/100 sampai di 1/8000. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau low light gini gambarnya masih tetap oke lah, apalagi kalau misalnya gue lagi jalan itu dia nggak shaky banget. Karena setelah gue tonton beberapa review, nggak sedikit juga yang bilang kalau ketika low light dan shutter speednya terlalu tinggi, misalnya di atas 1/100 itu malah goyang banget dan jadi kayak terlalu blurry gambarnya. Makanya akhirnya gue netapin shutter speednya di 1/100. Itu maaf kalau misalnya audionya bocor, adik gue lagi ke toilet. Sangat tidak penting informasinya. Nah, habis itu ISO-nya juga awalnya tuh gue taruh di minimal, gue lupa minimalnya berapa, tapi pokoknya kalau nggak salah minimalnya tuh di ISO yang terendah. Karena kalau misalnya lagi siang-siang dan terik banget itu akan sangat membantu kalau ISO-nya sangat rendah. Cuman mentoknya itu dulu gue coba di 1600 karena berdasarkan review yang gue tonton itu kalau 1600 tuh looks-nya masih oke. Dia nggak noisy banget, apalagi kalau misalnya low light. Tapi setelah beberapa kali gue coba, ternyata ketika gue pakai di 1600 itu videonya malah jadi terlalu gelap gitu. Jadi sedangkan kayak ketika gue nonton di review-review itu tuh kayaknya nggak segelap itu deh. Maksudnya kayak itu masih bisa ditingkatin lagi ISO-nya. Makanya kayak bukan ISO sih, maksudnya kayak pencahayaannya tuh masih bisa ditingkatin lagi. Sedangkan ketika gue coba edit di post pro, gue coba grading dan color correction tipis-tipis, itu ketika gue naikin pencahayaannya itu malah jadi aneh. Makanya kayak gue penasaran what if kalau misalnya ini kan kondisi kamar gelap banget, ini bener kayak lampu utamanya gue matiin dan gue cuman
sorry, gue cuman pakai lampu baca ini aja gitu. Gue nggak tahu apakah ini pakai ISO-nya di berapa, karena gue sambil monitoring juga di HP ini lewat aplikasi DJI Mimo kalau gue nggak salah namanya. Itu apa sih namanya, tidak tertera ISO-nya di sini berapa. Kelihatannya ini ISO-nya di 1270 sekitar itulah. Dia sempat turun. Ini masih di range di 1200. Sorry, di 12.000. Gue nggak tahu lagi tadi gue salah nyebut atau enggak yang di pertamanya. Cuman ini di 12.000 sekitaran segitulah. Jadi kayak gue penasaran gimana, bukan warif sih, tapi lebih ke gimana kalau misalnya di post pro-nya nanti. Apakah ketika gue tempel LUTs untuk di lock-nya dia akan tetap gelap banget, bukan gelap banget tapi noisy banget, atau walaupun noisy tapi masih enak untuk dilihat gitu. Gue juga nggak tahu, karena segelap-gelapnya ini gue masih tetap pasangin lampu, dan di depan gue ini layar laptop gitu, jadi kayak masih ada sumber cahaya gitu kan. Jadi harapannya nggak parah banget, cuman gue nggak tahu hasilnya gimana gitu. Gak cuman itu, gue juga lagi nyoba setup baru. Jadi kan waktu itu gue nyoba setupnya gue pasang di belakang sana, gue taruh kameranya di atas gorden, terus kayak itu sangat high angle gitu kan. Cuman kan kalau gue let's say take videonya malam, itu kan sangat tidak possible ya, karena jadi lightingnya tuh konsepnya gini, dia klipnya gini, ini kan kecil banget ya. Jadi kalau ditaruh di atas kayaknya nggak possible. Dan ini aja gue jepit di atas kalender gitu, karena yang ketebalannya dia masih bisa terima gitu. Kalau gue jepit di rak kayaknya nggak bisa deh gitu. Nah jadi gue mencoba opsi lain, dan ini jujur oke banget. Dengan ini pencahayaannya tuh gue pakai yang dia ada 3 mode. Dia ada yang putih doang, ada yang kuning doang, ada yang kuning dan putih. Nah ini kalau misalnya kan kalau gue matiin gelap banget nih. Ini cuma ada layar HP sama layar depan. Nah terus ini kalau putih doang rasanya kayak plain aja. Gue kurang suka sih. Kuning gue nggak gitu suka. Gue nggak tahu kenapa ya. Gue nggak gitu suka cahaya yang kuning doang. Apalagi kuning banget, warm banget, itu kayak aneh. Kecuali emang ada purpose tertentu ya. Tapi mengingat ini tidak ada purpose tertentu, maka gue lebih memilih ini. Jadi dia tuh menurut gue lebih netral, agak netral, tapi dia nggak yang putih plain doang gitu. Jadi gue rasa akan lebih oke. Nah gue coba setup ini dan ternyata asik juga. Jadi ini gue pakai bukan magnetic mount ya. Kalau di mountnya memang ada magnet ya, tapi dia tuh tidak bisa miring gitu. Jadi ini tuh gue pasangin, jadi kan dari magnetic mountnya DJI itu kan gue pasangin lagi ke ya biasa kepala buat buat action cam gitu ya. Gue nggak tahu namanya apa. Gue beli aja sih. Kalau buat action cam, terus itu kan di bawahnya kan female seperempat itu ya. Nah itu dari situ gue pasangin ke ball head. Dari ball head gue pasangin ke dia bentuknya lingkaran gitu, dan itu magnet. Ukurannya kalau nggak salah 64 mm. Mungkin nanti akan gue coba cantumin juga ya fotonya, supaya kalian nonton bisa dapat gambarannya kira-kira setup gue di kamera itu seperti apa. Setup kamera gue itu seperti apa. Dan itu selalu gue pakai setiap hari. Jadi rather than gue pakai monopod ataupun mini tripod, itu gue lebih memilih pakai ini gitu. Kenapa? Karena menurut gue ini lebih versatile. Karena kan tidak semua tempat itu cocok untuk menggunakan monopod ataupun mini tripod gitu ya. Kayak let's say ini meja gue cukup penuh, dan ketika gue pengen ambil angle kayak gini, itu kan tidak mungkin gue taruh monopod atau tripod gitu. Sedangkan barang aja banyak. Kalau gue geser-geser lagi malah ribet. Jadi kayak lebih PR. Sedangkan di sini tuh di sebelah meja itu masih ada rak gitu, dan dia ada besinya. Jadi kayak gue bisa nempelin kameranya di situ. Kedua, menurut gue tidak semua tempat itu datar. Kayak misalnya gue tuh pernah lagi jalan, dan itu tuh kayaknya seru banget kalau misalnya let's say gue taruh kamera di situ, tapi jalannya tuh dia agak turun. Sedangkan kalau misalnya gue taruh tripod ataupun mini tripod itu kan kalau tripod mungkin masih bisa ya, karena kakinya masih bisa dipanjangin satu. Tapi kan itu PR kalau gue bawa kemana-mana. Kalau gue pakai mini tripod, itu malah dia tidak bisa dimiringkan kan, itu malah lebih PR lagi gitu. Dan setupnya juga malah lebih ribet. Nah, waktu itu tuh gue inget banget karena ada tiang listrik kali ya, jadi lebih mempermudah. Jadi kayak gue ngebayangin Warif kalau misalnya
kameranya tuh gue taruh di tiang listrik gitu supaya dia tuh lebih eye level. Jadi gue nggak perlu taruh di aspal, itu kan low angle banget ya, malah kayak lebih ke frog eye view. Nah ini gue bisa taruh di tiang listrik terus lebih eye level. Gue kepikirannya gara-gara itu sih, jadi kayak terasa lebih versatile menurut gue untuk magnetic ini. Nah tapi kalau misal suatu hari gue butuh shot yang misalnya let's say gue lagi filming myself, terus kayak gue butuh angle yang cukup eye level, sedangkan tidak ada besi di situ, atau mungkin kayak ya misalnya nggak ada besi lah di situ, atau mungkin ya enggak sih, ya emang karena problem nggak ada besi. Nah itu baru gue pakai monopod gue, mini tripod gue. Jadi sebenarnya barangnya agak ada di sana lagi, gue malas ngambilnya. Jadi sebenarnya gue beli kamera ini tuh yang adventure combo, dan di sana tuh dapet monopod. Mungkin langsung ngambil aja ya. Jadi gue tuh dapat monopod kayak gini. Nah monopod ini tuh panjang banget kan, 1,5 meter kalau gue gak salah. Cuman ini tinggi banget. Ketika gue coba buka semuanya secara maksimal, itu tuh bener tingginya kurang lebih segua. Gue gak 1,5 meter anyway, gue 1,7. Nah di bagian bawah sini itu tuh dia ada sekrup ya. Bukan sekrup kali ya, gue nggak tahu, kayaknya sekrup deh, bukan sekrup juga ya. Itulah dia yang 1/4 itu ukurannya, dan itu tuh bisa dipasangin kaki ini. Jadi gue tuh waktu SMP pernah beli ginian. Nah ini kan kaki, ini sebenarnya monopod, bisa jadi tripod juga ya, monopod kayak gini dia bisa jadi tripod. Cuman mengingat ini bisa dipakai juga, bisa dipasangin. Jadi kayak kalau misalnya let's say suatu hari gue butuh case yang kayak tadi gue ceritain, gue bisa pasangin ini gitu. Jadi kayak dia akan lebih kayak monopod gitu. Jadi sebenarnya video ini tuh emang cuman buat, lebih tepatnya klip ini tuh cuman untuk nyoba setup baru ini, karena kebetulan gue juga mau mindahin file ke laptop gue. Ini udah agak penuh, SD card gue cuman beliin 32 GB. Mungkin suatu hari gue akan nabung sih buat yang lebih, cuman yang masih nantian lagi lah gitu. Cuman ini bisa jadi opsi yang menarik banget gitu, sangat menarik. Dan bahkan mungkin ini bukan shot, tapi lebih ke angle idaman gue dari dulu ya, selalu pengen gue coba gitu. Oke, ini udah tinggal 1 menit. Gue gak tahu kelihatan itu gak, bentar, layarnya mati. Nah ini kayaknya udah tinggal 1 menit 30 detik untuk sisa storage ya. Jadi sekalian gue gue langsung pindahin. Mungkin video ini juga akan dibarengi dengan shot jalan pagi gue, karena gue memang ada planning untuk jalan pagi. Dan gue gak tahu apakah ketika di video nanti di editing akan gue jadiin video ini sebagai video kedua atau video pertama. Ya lihat nanti lah, suka gue aja. I pretend I'm good. What you
masih jalan. Nah, harusnya sih gue duduk di tempat yang pas ya. Kok di sini kayaknya gak jauh, tapi bener sih. Oke. Gue sambil ngecek setupnya tadi. Coba kita cek. Kok hitam? Nah. Wah. Lumayan lah. Kayak gue lumayan ke tengah sih. Ntar tinggal gue geser bisa lah. Itu disclaimer, sebenarnya duduk di sini sangat tidak boleh kalau ada skater ya. Jadi prioritaskan kayaknya di tempat skater atau kayak sepatu roda deh. Jadi sebenarnya ini tuh tempat buat ya sebenarnya ini sangat tidak dianjurkan kalau misalnya di sini lagi banyak para pesepeda. Gue nggak tahu ya sebutannya apa ya, yang apa sih itu yang lu banyak ngetriknya kalau main sepeda, atau mungkin kayak orang yang pakai sepatu roda gitu-gitu. Kalau skate setahu gue lapangannya di yang satunya di sebelahnya. Nah, jadi ini suara jaraknya jauh banget, makanya gue pakai mic dari handphone, dan gue nggak tahu kualitasnya ini akan seperti apa. Gue juga akan membuat perbandingan sih sebenarnya. Nah, sepanjang video ini sebenarnya ini akan lebih banyak video gue ngomong kayak yang kalian tadi udah sempat lihat juga di klip sebelumnya, itu yang gue ngomong di kamar. Nah, kali ini gue mau coba di luar. Jadi mungkin gue akan coba ngebahas kayak kenapa gue akhirnya mengaktifkan lagi channel ini setelah sekian tahun. Kayak gue terakhir ngaktifin waktu SMA, dan itu pun jarang banget. Jadi first of all, gue memang baru beli kamera. Tapi sebenarnya kalau misalnya diangkat lebih jauh lagi, kenapa gue memutuskan buat beli kamera juga? Ini gue pakai DJI Osmo Action 4. Itu jadi ketika gue tuh biasanya hampir selalu setiap mau tidur, ya kadang mau tidur, kadang lagi beraktivitas, itu gue suka kepikiran kayak skenario yang kayaknya keren nih kalau ada orang nanya A, I, U, E, O, terus kayak gue jawab kayak gimana gitu. Itu tuh sering banget ada di kepala gue. Dan kadang gue merasa kayaknya gue butuh wadah untuk bisa menuangkan isi kepala itu, which is dengan menceritakan apa yang sebenarnya memang pengen gue samain ke orang-orang, tapi kayaknya aneh kok tiba-tiba gue ceritain ini tanpa ditanya gitu kan. Jadi akhirnya awalnya gue mencoba dengan journaling. Sampai sekarang gue masih journaling. Biasanya gue journaling di buku kayak notebook A6 gitu. Itu pocket journal yang selalu gue bawa kemana-mana, dan biasanya gue nulis di situ. Cuman kan nggak jarang juga kalau gue tuh pengen ngomong gitu ya, kayak gue tuh pengen bercerita yang nggak cuma lewat tulisan tapi juga lewat lisan gitu. Sedangkan kayaknya aneh kalau tiba-tiba gue menceritakan ke orang random tanpa ditanya, dan bisa jadi itu akan mengganggu orang lain juga. Makanya gue memutuskan untuk tapi lebih ke mengaktifkan konten ini, berhubung gue juga sudah beli kamera. Nah, nggak cuman itu, dari SMA sampai detik ini gue selalu terpapar oleh konten-konten video yang kurang lebih hampir sama. Kayak misalnya gue tuh suka banget nontonin Raditya Dika vlog. Waktu dulu kan Raditya Dika suka ngevlog ya, zaman-zaman tahun berapa itu ya, 2018 kayaknya ya. Itu gue sering banget nontonin dari SMA. Bahkan sampai sekarang pun kadang gue suka rewatch lagi. Terus Kevin Anggara, gue suka banget video-video dia yang jalan-jalan, terus kayak ngomong doang dan lain segala macamnya. Dan bahkan sekarang tuh gak cuma mereka berdua yang gue tonton, tapi juga banyak banget kayak misalnya Monica in Netherlands. Itu gue suka banget videonya. Dan kalau Kak Monica nonton, aku suka banget video kakak. Jadi dia lebih ke menceritakan gimana daily life dia di Netherlands sebagai seorang mahasiswa penerima beasiswa LPDP gitu. Dan itu seru banget video dia tuh, yang kayak slow paced menurut gue, dan yang nggak yang buru-buru, nggak yang editingnya macam-macam, tapi menurut gue sangat enjoyable gitu. Bahkan dia banyak juga cerita di sana. Terus gue juga lagi suka konten-kontennya Kevin H. Kalau nggak salah dia tuh seorang content creator dari New York, I guess. Bukan New York ya, pokoknya dari Amerika lah pokoknya. Gue tuh pernah nonton video dia jalan-jalan sama pasangannya ke Jepang, dan gue suka banget video-videonya. Dia juga banyak banget
bikin shot-shot yang emang wide shot, terus kayak kadang tuh a bit low angle atau kadang high angle yang menurut gue angle-angle shotnya tuh sangat menarik gitu. Terus siapa lagi ya? Oh, A Map of Magic gue juga suka. Jadi tuh mereka pasangan yang kadang tuh mereka jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin ke kota-kota lain, dan cara storytelling mereka selalu menyenangkan sih, selalu yang slow paced gitu. Nah, dan sebenarnya masih banyak banget ya channel-channel yang gue tonton. Cuman gue suka lupa nama channel ya, karena biasanya lewat di timeline YouTube terus gue tonton aja gitu. Nah, dari situ gue makin terdorong buat mencoba bikin video sebenarnya. Gak harus ada yang nonton sih sebenarnya, yang penting gue bisa memuaskan diri gue untuk bercerita gitu. Kalau dari gue sih fokusnya seperti itu ya. Dan ini jadi keresahan gue juga sebenarnya. Jadi kalau gue buka di medsos, mau itu YouTube maupun TikTok ataupun Instagram, itu menurut gue banyak banget konten-konten yang fast paced. Kayak kalau kalian lihat itu kan banyak banget yang tak gitu, editingnya cepet, editing macam-macam dan aneh-aneh segala macam. FYI, gue adalah seorang editor, gue video editor, seringnya jadi offline editor atau kadang jadi social media video editor juga. Kadang gue sebagai editor tuh suka ngerasa jenuh, capek, atau bahkan muak juga gitu loh, kayak gue ngedit video yang fast pace, atau mungkin gue nyari referensi yang memang harus fast pace gitu. Sedangkan gue rasa kadang kita perlu punya tontonan yang slow pace juga gitu loh. Gue sangat tidak suka dengan efek dari low time span ini, karena itu ngefek banget ke banyak hal, termasuk ke gue. Apalagi kalau misalnya gue lagi baca buku, itu gue jadi gampang banget bosan. Terus nonton, bahkan kadang nonton YouTube kalau misalnya terlalu lama juga gue mulai ngerasa bosan, dan gue ngerasa itu ada sesuatu yang salah gitu. Makanya gue juga mulai membiasakan diri untuk nonton video-video yang slow paced. Kayak semua konten yang gue sebutin itu slow paced semua. Videonya itu bisa belasan menit, puluhan menit, dan menurut gue itu gak apa-apa sih. Gak harus bikin singkat gitu. Slow paced aja, bener kayak membiarkan penonton juga ikut jalan-jalan dan segala macamnya gitu. Makanya style dari konten video ini ya memang slow paced aja, nggak yang tak gitu, tapi yang memang gue sebagai editor tidak perlu pusing ngeditnya untuk cepet-cepet, dan kalian sebagai penonton juga nggak akan capek atau terkuras energinya untuk menonton gitu. Mungkin terkesan agak boring ya videonya, tapi ya berhubung ini channel gue, jadi kayaknya gue akan lebih mendahulukan idealisme gue dalam channel gue gitu. Mungkin gitu aja kali ya untuk ngomong-ngomong di sini. Gue mau coba geser tempat, kayaknya seru untuk coba tempat lain. Oke. PTW itu dicetek karena gue terbiasa. Bentar. BTW itu dicetek karena gue terbiasa bekerja di industri film ya. Jadi itu akan sangat mempermudah gue untuk synchronizing audio. Mengingat beberapa kali ketika gue synchronize auto di Premiere Pro tuh kadang suka gak kedetek gitu. Jadi daripada gue ribet-ribet nyesuain manual, ya gue bikin pengganti clapper lah, petikan pengganti clapper gitu. Nah, BTW ini gue sebenarnya lagi di alun-alun, gue lagi jalan kaki. Disclaimer, gue memang terbiasa jalan kaki sebenarnya. Walaupun gue di Bandung, gue kuliah di Bandung, dan gue selalu jalan kaki mana-mana, dan itu udah jadi hal yang sangat biasa. Mungkin karena gue di Jakarta pun juga terbiasa jalan kaki ya. Nah, ketika gue lagi pulang ke rumah, cuman gue ngerasa setiap kali gue pulang tuh gue kurang jalan kaki. Kayak gue tuh sangat gak pernah kemana-mana kan, karena gue males. Gue bener sama males itu, apalagi kayak gue mikirnya mumpung bisa hemat, kayaknya gue mending hemat aja. Nah, gara-gara itu jadi gue gak pernah jalan kaki gitu. Kayak minim banget jalan kakinya. Sedangkan aktivitas di rumah tuh gue banyak banget duduk depan laptop dan segala macamnya. Sedangkan biasanya tuh rame banget ya. Sedangkan gue gak tahu ini noisy banget atau enggak ya. Sedangkan kayak target perharinya itu gue punya 6.000 steps gitu. 6.000 steps kan lumayan ya sebenarnya ya. Kenapa? Gak apa-apa sih. Kalau dari aplikasi Samsung Health tuh itu kayak udah jadi minimum gitu kan. Jadi gue mengasumsikannya itu sebagai target minimum. Mungkin gue perlu research juga ya, kira-kira per hari itu baiknya berapa steps gitu. Dan yang pernah gue baca juga, banyak jalan kaki itu sangat membantu untuk kardio kayaknya, kalau gue gak salah diksi ya. Mohon koreksi kalau gue salah.
Jadi itu sangat bagus juga untuk jantung dan juga kesehatan gitu. Makanya gue tuh paling suka jalan kaki sebenarnya. Terlepas dari gue nggak bisa lari. Nah, kalau tadi gue udah sempet ngomongin soal apa yang akan gue lakukan di channel ini, mungkin gue pengen cerita juga kali ya kenapa gue lebih memilih DJI Osmo Action 4 dibandingkan kamera yang lain. BTW ini bukan kenapa kesana kayak gue daftar jadi BA-nya DJI ya, enggak, sebenarnya sama sekali enggak. Jadi sebenarnya sebelum memilih kamera ini gue tuh punya beberapa opsi. Sebenarnya awalnya 2 opsi. Yang pertama itu ada Insta360 Ace, itu yang non-pro, sama satu lagi itu DJI Osmo Action 4 yang ini, tapi yang basic combo. Kenapa? Karena sebenarnya kedua kamera itu yang paling masuk budget sih. Gue sangat memperhatikan budget, mumpung gue belum sepenuhnya bekerja, kayak gue masih mahasiswa sebenarnya, dan gue bekerja cuma buat sambilan aja. Itu awalnya tuh gue punya 2 opsi itu, cuman sayangnya keduanya tuh nggak ada di toko-toko offline gitu. Waktu itu gue nyari ke GI, itu Insta360 Ace itu nggak ada, dan yang DJI Osmo Action 4 yang basic nggak ada. Ada DJI Osmo Action 4 Adventure Combo. Nah, gue tuh tertarik sebenarnya kalau keduanya itu. Awalnya tuh gue kalau ke Insta360 Ace itu tertarik karena memang sempat dibahas oleh banyak orang ya, dan secara harga masuk, ditambah juga dia tuh ada flip screen-nya. Menurut gue itu unik banget untuk sebuah action cam ya. Kayak DJI dan GoPro aja kan gak ada flip screen gitu. Cuman gue juga tertarik sama Action 4 itu karena dia tuh sensornya lebih gede daripada di Insta360 Ace. Seingat gue dibanding yang Pro juga masih lebih gede yang Action 4 deh, kalau gue gak salah ingat ya. Nah, secara sensor lebih gede, jadi cahaya masuk lebih banyak, dan ketika low light itu akan lebih bagus sebenarnya. Tuh, Insta360 Ace tuh gue juga tertarik gara-gara medsos sih. Jadi dulu kan sempet ya dari Insta360 itu campaign-nya tuh kenceng banget untuk kamera mereka yang Ace Pro 2. Itu kenceng banget, kayak mereka ada aksesoris hand grip, terus juga flip screen-nya, dan orang-orang tuh bikin video seolah-olah mereka pakai mirrorless gitu kan, dengan hasil yang menurut gue sangat bagus gitu. Gue mengakui bahwa di campaign itu sangat bagus. Nah, tapi ketika gue riset, entah kenapa gue malah lebih banyak menemukan orang-orang yang bukan mengeluhkan ya, tapi kayak tidak memberikan reaksi yang bagus terhadap kamera-kamera Insta, apalagi dari video-video yang YouTubernya tuh bisa dibilang bukan yang sponsored by Insta360 gitu. Jadi kayak banyak banget reviewer yang membandingkan antara Insta360 Ace, Insta360 Ace Pro, DJI Osmo Action 4, sama satu lagi tuh GoPro Hero 10 sampai 12, kalau nggak salah mereka semua tuh bandingin. Dan DJI itu memang yang udah gue tahu ya brandnya dari gue SMA. Kayak waktu SMA tuh sekolah gue tuh pakai gimbal DJI, terus drone-nya juga DJI. Makanya kayak DJI itu udah jadi brand yang familiar banget sebenarnya. Dan Insta360 itu gue baru dengar ketika kapan ya, mungkin beberapa tahun lalu gitu, gara-gara mereka keluarin kamera 360-nya. Nah, ditambah lagi kayak beberapa konten kreator yang gue ikuti, kayak Kevin Anggara dan Monica in Netherlands, itu tuh dia pakai kameranya juga DJI gitu. Kevin Anggara pakai DJI Osmo Action 5 Pro, sedangkan Monica in Netherlands tuh dia pakai DJI Osmo Pocket 3 gitu. Dan dari hasilnya juga bagus banget, dan gue juga percaya banget sih sama DJI karena kayak misalnya mereka udah terbiasa buat bikin gimbal sebenarnya. Jadi produk utama mereka kan yang terkenal tuh gimbal sama drone. Jadi itulah kenapa gue sebenarnya percaya dengan sistem stabilisasi mereka gitu sih. Gitu. Sebenarnya kurang lebih gitu ya kalau untuk kamera ya. Dan gak cuman itu, gue juga pilih action cam. Ini kan DJI Osmo Action 4 ini kan action cam. Nah, dulu tuh memang gue tuh selalu pengen punya kamera yang kayak let's say Sony A64, terus kayak Sony A66 itu juga menarik banget gitu, kamera-kameranya Lumix. Cuman at this point gue sebenarnya lagi banyak mendalami di bidang marketing, jadi kayak sebenarnya besar kemungkinan job-job yang berkaitan sama videografi ataupun video editor itu juga akan tidak sebanyak dulu gitu. Nah, jadi gue mikirnya kayaknya penggunaan gue untuk kamera-kamera mirrorless itu akan lebih jarang. Itu pertama. Kedua, gue tuh suka banget
video-video dengan lensa wide. Jadi sejak tahun lalu kalau misalnya gawe itu gue selalu request ke produser gue untuk lensanya pakai lensa wide aja gitu. Kenapa? Ya gue sebenarnya preferensi aja sih. Menurut gue ketika pakai lensa wide itu lebih banyak informasi yang bisa masuk, dan menurut gue agak cembungnya itu sangat menarik buat gue. Terus let's say kayak lensa wide, terus angle-nya tuh low angle gitu, dan kayak bokeh-bokeh tuh udah bukan menjadi hal yang wah banget buat gue. Mungkin karena gue udah terjun di bidang ini tuh cukup lama ya. Jadi dan gue menyadari polanya bahwa kebanyakan tuh orang tuh kayak awalnya pasti senang banget yang bokeh, yang f-nya bukannya lebar banget, terus kameranya tajam banget, terus kayak lensanya yang kayak ngezoom banget gitu, yang tele banget. Cuman seiring berjalannya pengalaman, gak sedikit orang yang justru lebih suka lensa wide gitu. Bahkan kayak orang yang let's say pakai mirrorless pun biasanya nyari lensa-lensa yang lebih wide gitu. Misalnya kayak 14, gue lupa lagi pasangannya 14 mili itu dia biasanya fokalnya sampai berapa. Atau mungkin ada juga yang sampai nyari dia lensa fix yang 10 mili atau 9 mili gitu. Bahkan 9 mili gitu. Walaupun kebanyakan orang tuh nyarinya 10, 11 gitu. Atau enggak kayak 14, 16 itu tuh masih oke lah gitu. Terus menurut gue konten-konten kayak low angle itu juga, bukan konten sih, tapi angle-angle yang shot-shot yang low angle tuh asik juga gitu menurut gue gitu. Jadi nggak selamanya harus eye level atau nggak selamanya harus tele gitu, tapi wide angle dan kadang dipadukan dengan sedikit low angle itu juga nggak kalah menarik menurut gue gitu. Ya sebenarnya kembali lagi ke preferensi aja sih gitu. Nah di kamera itu sebenarnya gue masih coba ngulik-ngulik lagi untuk color gradingnya, karena menurut gue offline editor, gue tidak sedalam itu dalam mempelajari color grading. Jadi ini bisa jadi momen yang bagus juga untuk gue color grading gitu. Oh, selain gue bikin ini buat di YouTube dan di Instagram dan TikTok, sebenarnya ini juga akan gue pakai untuk gawe-gawe sih. Ini akan lebih mudah juga, misalnya kayak let's say ada bukan ngeliput ya, tapi kayak ngedokumentasin konser, atau misalnya kayak sekedar aktivitas. Ya kadang kan kerja suka aneh-aneh ya, mintaannya ya. Itu sebenarnya udah cukup banget gitu untuk pakai kamera ini gitu. Nah kalau misalnya butuh yang emang lebih profesional, ya gue bisa nyewa biasa. Gue bisa nyewa biasanya. Dan kenapa gue memutuskan untuk nyewa daripada beli? Karena sejauh ini permintaannya tidak yang sebanyak itu sampai kayak gue harus nyewa banyak. Kalau misalnya kayak dalam sebulan gue bisa nyewa kayak 4-8 kali, itu kan banyak banget ya. Berarti kan itu memang lebih baik sebenarnya beli gitu. Tapi sebenarnya tidak sampai sebanyak itu juga gitu. Dan gak jarang juga gue sama teman-teman gue biasanya kayak yaudah pinjam-pinjaman aja gitu satu sama lain gitu. Karena kita kerjanya juga bareng ya gitu. Betul, tadi menarik banget gue ngecek di HP video ketika gue ngomong di skate park itu, gue nggak tahu sebutnya apa ya, jadi biar gampang gue sebutnya skate park. Itu kayak ternyata audio gue masuk gitu di kamera, dan itu menarik banget. Makanya kayak nanti gue mau coba cek lagi di laptop. Cuman ini gue tetap pakai HP untuk jaga-jaga sih, karena gue rasa ini kan lebih deket ya, jadi harusnya lebih bagus gitu. Mungkin videonya akan gue tutup di sini ya. Walaupun sebenarnya banyak banget angle-angle yang bagus untuk gue ngomong duduk gitu. Cuman kayaknya videonya akan gue tutup di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.